Hai, belum genap 1 bulan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Rusia sudah menunjukkan keinginannya untuk mendekati Indonesia sebagai sahabatnya. Bahkan, militer Rusia yang menjadi saingan utama Amerika selain Cina langsung mengirimkan 4 unit kapal perang canggihnya ke Indonesia. Keempat kapal perang canggih andalan Rusia ini terdiri dari 3 unit kapal perang jenis Corvette Steregushchi Class dan 1 unit kapal selam diesel elektrik Improved Kilo Class. Keempat kapal perang andalan Rusia ini sudah tiba di pangkalan TNI AL di Tanjung Perak, Surabaya beberapa hari lalu. Pertanyaannya adalah, untuk apa kapal perang canggih buatan Rusia ini dikirim ke Indonesia? Dan apakah ini pertanda militer Indonesia akan kembali memborong alutsista Rusia seperti pada awal tahun 2000-an yang lalu? Mari kita bahas. Kehadiran kapal perang jenis Corvette Steregushchi Class dan kapal selam Improved Kilo Class milik Rusia ini sendiri bukan karena dibeli militer Indonesia, tetapi merupakan bagian awal rencana latihan bersama antara Angkatan Laut Rusia dan Indonesia sebagai tanda persahabatan kedua negara. Latihan ini akan dilaksanakan di sekitar Laut Jawa pada tanggal 4 hingga 8 November 2024 ini. Dalam latihan bersama dengan tajuk Oruda 2024 ini, keempat kapal perang canggih milik Rusia ini akan berlatih dengan 2 unit kapal perang canggih Indonesia, yaitu kapal perang KRI Franz-Kai Shepo 368 dan kapal perang KRI I Gusti Ngurah Rai 332. Dari pihak Indonesia juga akan menurunkan 1 unit helikopter serang AS-565 Panther. Kapal perang jenis Corvette Steregushchi Class milik Rusia yang dikirimkan berlatih ke Indonesia ini sendiri merupakan kapal perang jenis terbaru milik Rusia, yaitu Gromky, Rizky, dan Aldar Sidensapov. Kapal perang ini pernah ditawarkan dan hampir saja dibeli militer Indonesia pada tahun 2011 yang lalu untuk menggantikan kapal perang Fathahillah Class. Demikian juga dengan kapal selam diesel elektrik Improved Kilo Project 363 juga pernah ditawarkan dan hampir dibeli Indonesia pada masa lalu. Namun karena keterbatasan anggaran dan berbagai masalah lainnya menyebabkan pembelian alutsista asal Rusia ini kala itu tidak kunjung terjadi hingga sekarang. Kapal perang Corvette Steregushchi Class milik Rusia ini sendiri memiliki panjang sekitar 105 meter dengan bobot sekitar 2.300 ton yang kurang lebih sebanding dengan kapal perang PKR Sigma 10514 KRI Gusti Ngurah Rai 332 milik militer Indonesia. Namun persenjataan kapal perang andalan Rusia ini sangatlah menggentarkan, di mana dilengkapi dengan rudal pertahanan udara sekelas S-300 dan juga dilengkapi dengan rudal anti kapal jenis KH-35 yang sangat mematikan. Kapal perang ini juga mengangkut helikopter KA-27 yang akan menjadi tandem dalam menghantam musuh. Kapal perang Corvette canggih buatan Rusia ini adalah kapal perang Corvette terbaru Rusia yang baru diterima Angkatan Laut Rusia sekitar beberapa tahun terakhir ini. Nah, banyak pihak dari dunia barat yang cukup heran dengan aksi Indonesia yang berlatih dengan Rusia ini. Hal ini karena di dunia barat, Rusia dikucilkan imbas dari aksi militer Rusia di Ukraina sejak tahun 2022 yang lalu. Aksi Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang mengundang Rusia datang untuk berlatih dengan Indonesia seolah-olah menunjukkan Indonesia tidak bisa didikte negara barat untuk menjauhi Rusia. Bahkan sebelum menjadi presiden pun, Prabowo sempat menghebohkan dunia barat ketika mengajukan proposal resolusi damai antara Rusia dan Ukraina beberapa waktu lalu. Proposal damai tersebut sangat tidak disukai oleh pihak barat
yang bahkan menuduh Indonesia seperti memihak Rusia dalam konflik dengan Ukraina. Maka banyak pihak Barat yang cukup tercengang dengan pendekatan yang dilakukan Prabowo dengan Rusia ini. Apalagi sebelumnya, Indonesia juga sudah mengajukan secara resmi untuk menjadi anggota BRICS yang merupakan kumpulan negara berkembang yang menjadi saingan Uni Eropa dan Amerika. Apalagi BRICS sendiri diprakarsai oleh Cina dan Rusia, dua musuh bebuyutan Amerika dan NATO. Sehingga jelas, langkah ini membuat Amerika dan sekutunya semakin gerah melihat kedekatan Indonesia dan Rusia. Namun bagi Indonesia sendiri, latihan perang Rusia dan Indonesia merupakan sebuah tanda persahabatan, meski banyak pihak yang meminta Indonesia menjauhi Rusia. Bagi Indonesia, Rusia sama seperti negara Barat lainnya adalah negara sahabat bagi Indonesia. Bangsa Indonesia yang menganut politik netral yang tidak memihak kepada siapapun, tampaknya inilah yang dijalankan Prabowo di awal pemerintahannya ini. Langkah yang jelas tidak terlalu disukai oleh banyak negara yang menjadi seteru abadi Rusia seperti Amerika dan sekutunya NATO. Nah, bagaimana pendapat kamu mengenai latihan perang antar kapal perang Rusia dan kapal perang Indonesia ini? Apakah ini pertanda militer Indonesia akan membuka kembali keran pembelian alutsista dari Rusia? Sampaikan komentar kamu di kolom komentar di bawah ini ya, kita diskusikan. Salam.